Pak B, berimba kareba, semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasar murah yang digelar menjelang Idul Adha diserbu warga Palu. Arus mudik melalui Terminal Tipo Palu sepi menjelang Lebaran. Penjualan telur ayam di Palu meningkat menjelang Idul Adha. Operasi pasar murah yang digelar di Jalan Diponegoro, Kota Palu, Rabu pagi diserbu warga. Kegiatan yang digelar menjelang Idul Adha ini menyediakan beragam bahan pokok bersubsidi untuk warga. Ratusan warga rela antri untuk membeli sembako dengan harga murah. Operasi pasar murah yang berlangsung selama 2 hari ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan upaya stabilisasi harga menjelang hari raya. Masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan barang pokok dengan harga subsidi. Disperindak Sulteng menyediakan bahan pokok berupa beras dengan total 7 ton. Beras dijual dengan harga Rp55-60.000 per karung untuk ukuran 5 kg. Harga tersebut termasuk subsidi dari pemerintah. Biasanya harga beras di pasaran antara Rp70-80.000 per karung. Ya, disambut dengan baik karena ini jadi lebih murah kita belanja di sini. Ya terbantu lah istilahnya. Harus datang ke sana bawa KTP, kemudian dikasihkan kupon. Oh. Ya, memang terjangkau, beda dari harga-harga di pasaran beda-beda 5.000, 4.000. Selain beras, warga juga bisa mendapatkan barang subsidi lainnya seperti gula pasir dengan harga Rp14.000 per kilogram, telur Rp45.000 per rak, tepung terigu Rp8.000 per kilogram, minyak goreng Rp12-15.000 per liter, dan bawang merah dengan harga Rp24.000 per kilogram. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Polda Sulawesi Tengah resmi mengambil alih penanganan kasus kematian Rian Nugraha, warga Kabupaten Banggai Laut. Langkah ini merespon tuntutan keluarga korban yang menuntut penanganan kasus itu secara serius. Sebelumnya kasus tersebut ditangani pihak Polres Banggai Kepulauan. Orang tua korban didampingi penasihat hukumnya bertemu langsung Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Agus Nugroho. Dalam pertemuan itu, pihak keluarga korban meminta agar kasus tersebut ditangani secara profesional. Dari hasil pemeriksaan fisik korban, keluarga menduga adanya kejanggalan. Menanggapi tuntutan itu, Kapolda Sulawesi Tengah berjanji akan menangani kasus itu secara profesional dan transparan. Polda Sulteng memastikan jika kasus itu akan diusut hingga tuntas. Akibat etika yang dilanggar itulah mereka ditempatkan di tempat khusus. Sedangkan untuk laporan dari pihak keluarga terkait dengan masalah penganiayaan, sampai dengan saat ini kita masih menunggu dari hasil puslapor yang ada di Makassar, hasil otopsinya. Kemudian untuk kasus sendiri, seperti saya sampaikan tadi, akan di take over ke Polda. Terkait penyelidikan kasus kematian Rian Nugraha, 4 personil Polres Banggai Kepulauan telah diperiksa secara intensif dan kini ditempatkan dalam penempatan khusus. Mereka diduga melanggar kode etik Polri serta tidak mengikuti standar operasional yang berlaku. Pihak Ditlantas Polda Sulteng dalam waktu dekat akan melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggunakan mobil traffic accident analysis untuk mendalami dugaan kecelakaan tunggal yang menimpa Rian Nugraha. Selain itu, menunggu hasil otopsi dan laboratorium forensik Makassar. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu.
Bantuan zakat, infak, dan sedekah dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu kembali disalurkan Rabu pagi. Penyaluran bantuan zakat kali ini menyasar 300 mustahik alias penerima manfaat dari Kecamatan Tawaili, Kota Palu. Masyarakat mustahik zakat mendapatkan bantuan berupa uang tunai, paket sembako, hingga vitamin. Ratusan masyarakat penerima bantuan zakat tersebut mengantri panjang di kantor Kecamatan Tawaili. Adapun penerimanya terbagi dalam beberapa golongan mustahik, mulai dari kaum duafa, lansia, stunting, pegawai sara, guru honorer non-sertifikasi, dan masyarakat lainnya yang kurang mampu. Bantuan zakat, infak, dan sedekah dari Basnas Kota Palu ini memang menjadi program rutin yang menyasar 8 kecamatan sekota Palu secara bergilir. Adapun total bantuan yang disalurkan kali ini mencapai Rp186.845.000. Ini penerimanya 301 orang dengan jumlah uang dengan sembakonya itu 186 juta sekian. Ya. Kemudian ini ya seperti juga yang lalu kami menyasar mereka fakir miskin, ya, duafa, stunting, lansia, apalagi itu janda, penggali kubur, peramu jenazah, kemudian ada juga yang lainnya itu urus sertifikasi, pegawai sarahnya. Program tersebut pun mendapat apresiasi masyarakat. Mereka mengaku terbantu dengan adanya bantuan sembako program Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu tersebut. Apalagi menjelang Idul Adha, di mana kebutuhan pokok sangat diperlukan. Membantu untuk keluarga yang anak-anak yang stunting. Kalau kita berarti masuk program apa tadi? Stunting. Dapat apa semua ini, Bu? Beras, Susu ya. telur, beras. Penyaluran bantuan ini akan berlanjut dan menyasar Kecamatan Mantikulore. Program tersebut bersumber dari zakat mal yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu. Selain menerima bantuan, warga juga mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.